Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang puasa Ramadan yang akan saya bahas dalam beberapa poin. Yang pertama, pengertian puasa. Secara bahasa, puasa berarti menahan diri. Dan secara istilah syariatnya, puasa adalah menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan dan lain-lain yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Kedua, hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat atau mukallaf. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadis riwayat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Yang ketiga, hukum meninggalkan puasa. Hukum meninggalkan puasa itu tidak apa-apa jika ada uzur syar'i atau alasan yang masuk akal atau bisa diterima seperti sakit atau safar. Safar itu seperti sedang menempuh perjalanan yang panjang. Maka jika sakit atau safar dan saat sakit atau safar itu membatalkan puasa, maka wajib mengqadha di hari lain. Jika meninggalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan atau yang bisa diterima dan masuk akal, maka itu dosa besar dan wajib bertaubat serta mengqadha di hari lain. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Fama kana minkum marido au ala safarin fa'iddatun min ayami ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang artinya barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka atau membatalkan puasa, maka wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Yang keempat, ada keutamaan puasa. Puasa memiliki banyak keutamaan, diantaranya pertama sebagai perisai dan pelindung. Yang kedua, sebab dikabulkannya doa. Yang ketiga, pembebasan dari api neraka. Yang keempat, penyebab dimasukkan ke surga. Yang kelima, pahala orang yang berpuasa tidak terbatas. Yang keenam dan yang terakhir, yaitu mendapat dua kegembiraan. Yang pertama berbuka dan yang kedua bertemu dengan Allah. Dan poin yang kelima yaitu syarat wajib puasa. Puasa Ramadan wajib bagi orang yang Islam, balik, berakal, mampu berpuasa,
tidak sedang haid atau nifas untuk perempuan. 6. Rukun puasa. Yang keenam, rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama, niat di malam hari sebelum fajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yubayyiti siyama qabalal fajri fala siyamalah." Yang artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai maghrib, seperti makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Yang ketujuh, sunnah puasa. Ada beberapa sunnah dalam berpuasa, yaitu makan sahur, menyegerakan berbuka dengan kurma atau air, dan yang terakhir memperbanyak doa dan membaca Al-Quran. Poin yang ke-8 yaitu pembatal puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, keluar mani dengan sengaja, murtad keluar dari Islam. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kesimpulan dari saya, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari berkata buruk, marah, dan maksiat. Tujuan utama puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita dan menjadikan kita hamba yang lebih baik setelah Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.